Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang dan beribadah bersama dengan kami Bali Praise Community Church. Kami sangat senang menyapa Anda dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Sekali lagi kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu yang kami alami hari demi hari. Saatnya kami akan mulai ibadah kami. Dalam ibadah ini Tuhan, biarlah segala kemuliaan, hormat dan syukur kami kembalikan hanya kepada Engkau, Sang Pemilik hidup ini yang telah memelihara hidup kami dengan amat sempurna. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan memulangkan ucapan syukur kami bagi Bapa yang ada di surga. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Lebih dari yang telah
Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, senang bisa menjumpai kembali. Dan saya percaya beberapa menit ke depan apa yang saya bagikan dari kebenaran firman Tuhan ini akan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita akan tunduk kepala bersama-sama, kita berdoa, kita minta tuntunan Roh Kudus untuk supaya memberikan hikmat dan pengertian kepada setiap kita. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah saat ini. Kami boleh bersama-sama menyediakan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami percaya firman-Mu akan mengubah hidup kami. Firman-Mu akan membawa kami kepada kebenaran-kebenaran yang hakiki, yang sejati dari kehidupan ini. Kami percaya Tuhan, hanya ada satu kebenaran itu di dalam firman-Mu. Dan Engkaulah Yesus sumber kebenaran di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin share firman Tuhan pada saat ini. Saya memberikan judul share saya firman Tuhan yaitu planted, artinya ditanam. Nah, dalam kesempatan ini kita akan belajar bersama-sama dari beberapa ayat yang memiliki arti yang sangat dalam dan sederhana mengenai planted atau ditanam. Kita akan buka bersama-sama di dalam kitab Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata demikian, "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam." Ia ini siapa? Ia ini adalah orang yang kesukaannya Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Anda perhatikan ayat ini sangat menarik sekali, bahwa pesan firman Tuhan dimulai dengan satu pernyataan begini: "Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh." Tetapi orang yang berbahagia adalah orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa dikatakan berbahagia? Firman-Nya berkata, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Orang yang kesukaannya adalah firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan, dikatakan dengan jelas di sini, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Ini berbicara tentang kedalaman, saudaraku. Jadi kalau Anda perhatikan, pohon yang ditanam di tepi aliran air itu akarnya merambat ke dalam. Ini berbicara tentang kedalaman yang sangat-sangat luar biasa, karena akar itu masuk ke dalam, sangat kuat sekali. Nah, firman Tuhan yang disukai dan yang direnungkannya itu membawanya kepada satu kebenaran, yaitu visi kehidupan. Semakin dalam akar itu, maka akan menemukan sumber dari semuanya, dari kehidupan pohon itu. Artinya ada visi kehidupan yang kuat atas orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam. Ada visi kehidupan yang sangat kuat. Artinya bahwa orang itu tidak hanya sekedar hidup, tapi orang itu memiliki visi kehidupan yang sangat kuat. Ini berbicara tentang ekspansi ke dalam. Ekspansi ke dalam. Terkadang ketika kita berbicara soal ekspansi, selalu melebar. Selalu berbicara tentang ke kanan dan ke kiri. Mari kita expand ke kanan, ke kiri, depan, dan sebagainya. Tetapi sebenarnya ketika kita bicara tentang ekspansi, itu yang sangat hakiki, yang sangat penting adalah berbicara tentang ekspansi yang ke dalam. Ekspansi yang ke dalam, karena ini sumber kekuatan. Ekspansi yang ke dalam. Jadi ekspansi tidak selalu melakukan apa yang melebar ke kanan dan ke kiri. Tetapi ekspansi berbicara tentang hal yang terpenting dalam kehidupan. Pohon itu bisa
kuat, pohon itu bisa bertumbuh dengan sehat, itu ekspansi ke dalam. Artinya ini berbicara tentang hal yang terpenting di dalam kehidupan. Ini sangat luar biasa, saudaraku. Planted atau ditanam itu mempunyai satu tujuan. Supaya apa? Supaya kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Pohon itu, saudaraku, kalau Anda perhatikan, pohon di rumah saudara, mungkin di depan rumah saudara, atau mungkin di tempat yang lain Anda perhatikan, berbagai musim boleh berganti, tapi pohon itu tetap berdiri. Kenapa? Karena akarnya sangat kuat ke dalam. Pohon ini ekspansi ke dalam. Ekspansi ke dalam. Jadi ini berbicara tentang hal yang terpenting. Hal yang terpenting. Nah, saudaraku, planted atau ditanam mempunyai tujuan supaya kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Seperti pohon yang ditanam, dia mendapatkan nutrisi dari akar yang di dalam, mendapatkan sari yang menyehatkan untuk pertumbuhan. Demikian juga setiap kita. Ketika kita menyukai firman Tuhan, dan kita merenungkan firman itu siang dan malam, itu digambarkan seperti pohon yang ditanam, ekspansi kita ke dalam. Dan saudara, tujuannya apa? Tujuannya supaya kita kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, setiap kita yang ada di dalam Tuhan didesain oleh Tuhan untuk tetap kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Jadi kita diciptakan bukan untuk kalah. Kita diciptakan bukan untuk roboh. Kita tidak diciptakan untuk selalu dapat dikalahkan, tidak. Tapi kita diciptakan atau didesain untuk kuat menghadapi berbagai musim kehidupan. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, kita harus menyukai firman Tuhan. Caranya harus menyukai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air yang selalu mengalirkan kehidupan karena dekat dengan air itu sendiri. Nah, saudaraku, pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah pada musimnya di dalam ayat ini. Akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya apa? Perhatikan garis bawahi kata musimnya. Artinya ada waktu di mana pohon tersebut belum berbuah. Tetapi bukan berarti pohon tersebut tidak berbuah, karena ada musimnya. Ini adalah musim di mana proses di dalam sedang berjalan untuk buah yang lebat untuk waktu yang lama. Jadi berbuah pada musimnya. Pohon yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buah pada musimnya. Artinya ada waktu di mana pohon tersebut belum berbuah, tetapi bukan berarti tidak berbuah. Dia belum berbuah. Musim itu adalah musim proses di dalam pohon itu yang sedang berlangsung supaya mempersiapkan adanya buah yang lebat dalam waktu yang lama. Jadi orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman itu siang dan malam, tidak setiap hari berbuah memang. Ada kelihatannya belum berbuah, tetapi nanti ada musimnya untuk mengeluarkan buah pada musimnya untuk waktu yang lama. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang proses. Jadi orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan tetap akan menghadapi sebuah proses kehidupan. Tetapi kalau dalam proses itu belum mengeluarkan buah, bukan berarti dia tidak berbuah. Dia akan berbuah. Dia belum berbuah, tapi dia akan berbuah. Untuk menghasilkan buah yang lebat dalam waktu yang lama. Berbicara mengenai berbuah ini sangat menarik, saudaraku. Saudara, saya selalu berkata begini, berbuah itu lebih dari sekedar tentang keberhasilan secara pribadi. Tetapi berbuah itu berbicara tentang living beyond yourself. Artinya hidup melebihi atau bukan hanya untuk bersumber pada diri sendiri saja. Bukan itu. Melebihi kepentingan diri sendiri, melebihi diri kita sendiri. Bisa kita berhasil secara pribadi, tetapi
bahwa keberhasilan pribadi kita harusnya juga bisa dirasakan oleh orang lain, sehingga kita bisa memberkati orang lain melebihi daripada diri kita sendiri. Jadi kita bukan tujuan akhir. Oh, supaya saya diberkati, saya jadi kaya, saya jadi bukan tujuan akhir itu, saudaraku. Walaupun Tuhan bisa memberkati Anda, tetapi berbuah itu bukan sekedar berbicara tentang keberhasilan secara pribadi yang kita lakukan dan untuk diri kita sendiri, tetapi berbuah itu berbicara tentang living beyond yourself, yaitu hidup yang bukan hanya untuk diri sendiri, tapi orang lain juga dinikmati, berdampak besar. Nah, itu berbuah. Saudaraku, pohon itu tidak pernah menikmati buahnya sendiri, selalu yang nikmati orang lain. Ketika pohon itu berbuah, buahnya tidak dimakan oleh pohon itu sendiri, tidak dihabisin oleh pohon itu sendiri, tetapi dinikmati oleh orang lain, sehingga orang lain bisa berkata, pohon itu berbuah lebat. Di samping saya melihat buahnya, saya juga memakannya, saya merasakan itu buahnya. Nah, kita melihat di sini, saudaraku, hal yang menarik. Jadi berbuah itu bukan hanya berbicara tentang keberhasilan secara pribadi, tetapi berbicara tentang living beyond yourself. Nah, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan dua hal yang penting tentang ditanam ini. Ketika kita ditanam di tepi aliran air, ketika kita suka merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita merenungkannya itu siang dan malam dan mencintai firman Tuhan, dalam kesempatan ini digambarkan seperti pohon yang ditanam. Nah, sekarang ada dua hal penting yang menyangkut tentang pohon yang ditanam di tepi aliran air ini. Yang pertama, saudaraku, visi kehidupan itu lebih kuat dari semua tantangan. Artinya begini, buah itu tidak muncul dengan sendirinya, tetapi adanya kehidupan di dalam pohon itu. Karena pohon itu hidup, di dalamnya ada kehidupan, maka pohon itu berbuah. Jadi kalau tidak ada kehidupan di dalam pohon itu, tidak mungkin bisa mengeluarkan buah. Dan saudaraku, visi kehidupan yang di dalam kitalah yang sangat memungkinkan buah itu muncul. Makanya ayat firman Tuhan yang kita baca dikatakan begini, orang yang menyukai firman Tuhan ya, dan merenungkan itu siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ditanam kedalaman, visi kehidupan di situ. Ada kehidupan di dalamnya, ada visi. Nah, saudaraku, visi kehidupan yang di dalam kita lah yang sangat memungkinkan buah itu muncul. Jadi kalau tidak ada kehidupan, tidak ada visi kehidupan di dalam hidup kita, maka tidak akan pernah ada buah. Makanya Alkitab berkata, dimulai dengan mencintai firman Tuhan, merenungkan itu siang dan malam. Kelihatannya memang biasa, tetapi ketika Anda sungguh-sungguh melakukannya, firman itu seperti membawa hidupmu ditanam dalam dan memiliki kehidupan, dan Anda menemukan visi kehidupan. Dan ketika Anda menemukan visi kehidupan di situ, maka sangat memungkinkan untuk hidup Anda mengeluarkan buah yang lebat. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, visi kehidupan inilah gambaran dari apa yang kita lihat dalam benak kita, yang dihasilkan dari kebenaran firman Tuhan yang kita sukai dan kita renungkan. Ketika kita membaca Alkitab, ketika kita mencintai firman Tuhan dan kita renungkan, Tuhan memberikan visi kehidupan di dalam hidup kita melalui kebenaran firman-Nya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa. Tetapi saudaraku, apa yang di benak kita, itu masih di benak. Belum menjadi kenyataan kan? Ketika firman Tuhan itu memberikan sebuah visi kehidupan dalam hidup kita, itu kan masih berupa visi, masih di dalam benak kehidupan kita. Tapi itu menjadi kekuatan. Menjadi kekuatan seperti pohon. Buah itu kan hasil dari kehidupan yang ada di dalam pohon itu. Dan ketika ada kehidupan di dalam pohon itu masih di dalam pohon itu, belum kelihatan. Tapi ketika bertumbuh terus akhirnya muncul buah hasilnya. Dan ketika buahnya muncul, baru kelihatan. Nah, demikian juga sama. Visi kehidupan di dalam hidup kita itu masih ada di benak kita. Belum menjadi sebuah realita yang dapat dilihat. Nah, pertanyaannya adalah,
bagaimana supaya visi kehidupan yang kita dapatkan dari firman Tuhan itu bisa menjadi sebuah realita, menjadi sebuah kenyataan di dalam hidup kita. Kuncinya hanya satu, yaitu kita harus mengalami yang namanya proses kedewasaan. Sama seperti pohon. Terus itu terjadi di dalam pohon itu. Proses itu terus terjadi di dalamnya. Ya, proses kedewasaan. Kedewasaanlah yang membawa kita menempatkan di mana Tuhan mau kita berada. Kedewasaanlah yang membawa kita ke tempat di mana Tuhan inginkan kita berada. Saya kasih contoh di dalam Alkitab, yaitu tentang Yusuf. Yusuf ketika menerima visi dari Tuhan, pada saat itu Yusuf masih muda sekali, masih muda. Visinya apa? Bahwa dia akan menjadi seorang pemimpin yang hebat. Dan ketika visi itu diceritakan kepada saudara-saudaranya, apa yang terjadi? Saudara-saudaranya menentang, tidak menyukai cerita itu. Dan akibatnya Yusuf kemudian dicelakakan oleh saudara-saudaranya. Dan pada saat Yusuf mengalami itu, pada saat itu kelihatannya Yusuf lemah. Dia punya visi kehidupan yang kuat di dalam dirinya, tapi secara nampak kelihatannya seperti lemah. Karena apa? Ketika dia dimasukkan sumur, ketika dia dijual, ketika dia difitnah dan sebagainya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi visi itu tidak pernah mati. Perhatikan itu. Visi yang Tuhan taruh di dalam hati Yusuf itu tidak pernah mati. Tapi kelihatan mata, kasat mata, dia lemah dan tidak berdaya. Kelihatannya saudara-saudara Yusuf jauh lebih kuat. Karena bisa kontrol Yusuf, bisa jual Yusuf, bisa fitnah Yusuf, bisa masukkan ke sumur juga. Sepertinya lebih kuat saudara-saudaranya. Tapi Yusuf seperti lemah. Nah, tetapi perhatikan 20 tahun setelah itu. Perhatikan ini. 20 tahun setelah itu. Berarti ada rentang waktu 20 tahun. Visi yang ada dalam hidup Yusuf itu, yang hidup di dalam dirinya, yang belum kelihatan, bahkan kelihatan lemah ketika menghadapi proses pada waktu itu. 20 tahun kemudian, Yusuf berdiri menjadi orang kedua di Mesir. Dan pada saat saudara-saudaranya datang kepada Yusuf dengan ketakutan, dia takut kalau Yusuf akan membalas dendam. Apa yang dikatakan Yusuf? Kita lihat Kejadian 50 ayat 19 dan 20 berkata demikian. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perhatikan, ketika saudara-saudaranya takut pada saat itu, Yusuf tidak justru berkata, ini kesempatan aku akan membalas dendam. Tidak. Tapi Yusuf berkata dengan luar biasa, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Kalau Anda cermat membaca ayat ini, saudaraku, kita lihat di sini kematangan Yusuf, kedewasaan Yusuf. Jadi 20 tahun itu, saudaraku, proses 20 tahun di mana visi yang hidup dalam dirinya belum menjadi realita. Perhatikan, belum menjadi realita. Dia mengalami sebuah proses yang begitu luar biasa. 20 tahun kemudian, dia menjadi seorang pemimpin. Buahnya mulai kelihatan dari visi itu. Dia semakin matang. Kelihatan responnya bahwa harusnya dia bisa balas dendam, tapi dia tidak. Dia berkata, karena Tuhanlah yang mereka-rekakan untuk kebaikan. Karena Tuhanlah. Jadi, saudaraku, Tuhan tidak hanya membawa Yusuf di puncak visi kehidupannya. Tuhan tidak hanya membawa Yusuf berbuah lebat, tetapi juga mempersiapkan Yusuf untuk menghadapi dan menghandle hal-hal yang besar ketika berada di puncak visi kehidupannya. Jadi Tuhan itu rupanya sedang mempersiapkan 20 tahun itu, mempersiapkan Yusuf untuk bisa menghandle visi yang besar itu. Ketika terjadi menjadi realita, menjadi kenyataan, Yusuf bisa menghandlenya dengan hati yang matang sekali. Prosesnya 20 tahun, saudaraku. Nah, hari ini dimulai dari mencintai firman Tuhan.
Dimulai dari merenungkan firman Tuhan siang dan malam, Tuhan memberikan visi kehidupan kepada kita. Memang ketika Tuhan memberikan visi kehidupan dalam diri kita, belum menjadi realita, masih ada dalam benak di dalam ini. Tetapi ketika Anda bisa memelihara dengan baik dan terus tekun di situ, mungkin ada proses 20 tahun, mungkin bisa 5 tahun, mungkin sampai menjadi kenyataan. Tapi proses itu terjadi, itu adalah proses kedewasaan. Jadi saya tadi berkata di awal, bagaimana visi yang ada di dalam ini, dalam benak, menjadi realita, kenyataan, menjadi berbuah, itu dibutuhkan kedewasaan. Dan Yusuf mengalami itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, sehingga ketika Yusuf berhasil di puncak itu, dia menjadi orang yang matang sekali menghandle semua yang Tuhan berikan di dalam hidupnya. Hati-hati, banyak orang yang pada mulanya dia bisa begitu tulus di awal, tapi ketika dia berhasil di puncak, dia tidak bisa menghandle dengan baik. Karena apa? Dia belum matang betul dan tidak menyadari tentang proses kematangan itu. Antara visi kehidupan yang di dalam ini sampai kemudian berbuah. Yusuf membutuhkan 20 tahun kurang lebih untuk menjadikan itu sesuatu kekuatan yang besar, menghandle hidupnya dan menghandle visi yang besar itu, sehingga Yusuf boleh berhasil di dalam hidupnya. Nah, saudaraku, poin yang pertama yang saya katakan tadi adalah bahwa visi kehidupan itu lebih kuat dari semua tantangan. Jadi kalau Anda bisa mengalami seperti Yusuf ini, maka visi kehidupan yang Tuhan berikan dalam hidupmu itu lebih kuat dari tantangan apapun. Yusuf menghadapi banyak tantangan, tapi visi kehidupan yang ada dalam dirinya lebih kuat dari semua tantangan. Jadi makanya dikatakan orang yang menyukai firman Tuhan dan merenungkan siang dan malam itu seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Apa saja yang diperbuatnya berhasil, dia akan menghasilkan buah dan selalu berbuah. Jadi artinya ingat bahwa visi kehidupan itu lebih kuat dari semua tantangan. Dan yang kedua, saudaraku, dari ayat ini saya menemukan bahwa kita ini bukan orang satu dimensi. Artinya apa, Pak? Di dalam sepanjang hidup kita, perjuangan kita di dalam menghadapi berbagai keadaan dan tantangan itu membawa perasaan kita ini macam-macam. Kita bisa jengkel, kita bisa iri hati, kita bisa marah, perasaan campur aduk di dalamnya, emosi yang tidak terkontrol dan sebagainya karena tantangan yang begitu banyak. Seperti Yusuf hadapi, bisa jadi kita seperti mengalami emosi yang tidak terkendalikan. Tapi saudaraku, di atas semua itu saudara, kita harus tetap pertahankan untuk berjalan seturut dengan kehendaknya, seperti Yusuf. Memang ada godaan untuk membuat kita emosi, membuat kita marah. Saya sudah hidup seperti ini, kok menghadapi seperti ini, dan sebagainya. Tetapi, ada hal yang perlu kita perhatikan bahwa kita harus pertahankan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang besar di dalam diri kita dan melalui diri kita. Seperti Yusuf, Tuhan sedang mempersiapkan hal-hal yang besar di dalam diri Yusuf dan melalui diri Yusuf. Menghadapi banyak hal yang harus dihadapinya. Ada mungkin perasaan amarah, mungkin merasa diperlakukan tidak adil, mungkin. Tetapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus ingat bahwa ada kehendak Tuhan yang lebih dari semua perasaan emosi kita. Jadi kita ini memang manusia yang bukan hanya diizinkan hidup dalam satu dimensi saja. Ada berbagai musim kehidupan yang kita harus hadapi. Yusuf juga, dia tidak hanya terima visi kehidupan, tetapi justru visi kehidupan yang dia terima adalah persiapan untuk menghadapi berbagai musim kehidupan yang dia hadapi. Artinya Yusuf itu adalah orang yang bukan hanya satu dimensi. Jadi dia harus menghadapi banyak masalah dan dia harus kalahkan itu semua dan dia harus menang dengan visi kehidupan. Nah, saudaraku, semua tantangan, kesulitan, tekanan yang selalu harus kita hadapi menunjukkan bahwa kita bukanlah orang satu dimensi saja. Kita orang yang dipersiapkan oleh Tuhan menghadapi berbagai dimensi. Dan Alkitab berkata dalam Mazmur yang kita baca, kalau kita sungguh-sungguh mencintai firman Tuhan dan kita merenungkan itu siang dan malam, digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang dikerjakan, dibuatnya berhasil.
Nah, biarlah firman Tuhan yang simpel, sederhana ini akan memberikan pengertian yang sederhana juga kepada hati kita, kepada setiap kita. Sehingga kita sadar betul bahwa dimulai dari mencintai firman Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Itu yang akan membawa hidup kita akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Kedalaman, punya visi kehidupan. Visi kehidupan itu begitu kuat di dalam diri kita untuk mempersiapkan kita menghadapi berbagai musim kehidupan. Dan visi kehidupan yang ada dalam diri kita jauh lebih kuat dari semua tantangan yang ada. Dan yang kedua, Anda dan saya disadarkan bahwa Anda dan saya itu bukan manusia satu dimensi, tapi Tuhan persiapkan untuk menghadapi berbagai kesulitan musim kehidupan apapun, dan ujungnya tetap menghasilkan buah dan berhasil. Nah, biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mari kita berdoa bersama-sama. Kita akan serahkan kepada Tuhan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur untuk malam hari ini. Berkati firman-Mu. Biarlah kami percaya bahwa firman-Mu yang sederhana ini akan menguatkan dan meneguhkan setiap kami yang mendengarnya. Bahkan iman kami diteguhkan, kami disegarkan kembali bahwa kami memiliki visi kehidupan di dalam kebenaran firman-Mu. Ketika kami mencintai firman-Mu dan merenungkan itu siang dan malam, kami akan memiliki visi kehidupan. Dan visi kehidupan ini sekalipun ada di dalam, akan menjadi kenyataan nantinya, dan kami akan semakin dewasa di dalamnya, dan bahkan kami bisa menghadapi berbagai musim yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami dengan kemenangan dan kemenangan. Bahkan apa yang kami kerjakan di dalam nama-Mu, Engkau membuatnya berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gembala Sida dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Pastor David Meyanto. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar hari ini membuat kita semakin hari mempercayai kebenaran firman Tuhan dan semakin serupa seperti Kristus. Papa Mama, jangan lupa setelah ibadah ini dilanjutkan dengan ibadah online Abba Kids di channel yang sama, Ada Jawaban TV. Bapak Ibu saudara-saudari, kita ada intimacy worship setiap hari jam 5 pagi di channel yang sama. Bapak Ibu saudara-saudari dapat mengikuti bersama doa pagi ini dan dapat diakses di jam berapapun setelah jam 5 pagi. Jadi jangan lupa ya, di like, komen, subscribe, dan share untuk bisa menjadi berkat bagi banyak orang. TDG setiap hari Sabtu, ibadah online teman-teman dapat diadakan dan diikuti sesuai dengan link yang ada di media sosial TDG. Bapak Ibu saudara-saudari, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberikan persembahan di nomor account yang ada di bawah ini. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Saya Nona mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat, dahsyatnya Allah kita.
Mari Bapak Ibu sekalian, saudara-saudaraku dimanapun Anda berada bersama dengan keluarga, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, kita menaikkan doa, permohonan atas berkat Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat kasih anugerah Tuhan yang begitu besar kami terima daripadamu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kami, Tuhan menyertai melindungi kami saat kami pun dalam keadaan situasi yang sangat tertekan, dalam keadaan kesesakan Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami sebab Tuhan peduli. Tuhan memperhatikan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur penyertaan-Mu, perlindungan Tuhan atas seluruh keluarga kami dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami menerima berkat daripadamu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Diberkati Engkau di kota, diberkati Engkau di ladang, diberkati buah kandunganmu, hasil bumi, hasil ternakmu, diberkati bakulmu dan tempat adonanmu, diberkati Engkau pada waktu masuk, diberkati Engkau pada waktu keluar. Tuhan memerintahkan berkat atasmu dalam lumbungmu, dalam segala usahamu, memberkati Engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Tuhan menetapkan Engkau menjadi umat-Nya yang kudus seperti yang dijanjikannya dengan sumpah kepadamu, jika Engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka semua berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan dan melakukan kehendak Bapa dengan setia. Mari kita sama-sama mengangkat tangan, kita menerima berkat Tuhan, yaitu berkat damai, sejahtera, dan sukacita dari Bapa Surgawi. Kasih setia, kebaikan, kemurahan, dan anugerah dari Tuhan Yesus di dalam pertolongan oleh kuasa Roh Kudus yang menuntun langkah hidup kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya boleh berkata haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati semua saudara. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama dengan keluarga. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Amin.